Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika menulis surat kepada jemaat di Filipi, Paulus sedang berada dalam penjara di Roma. Dalam keadaan terpenjara, Rasul Paulus teringat kembali akan pelayanan pemberitaan Injilnya di Filipi. Ia selalu berdoa dengan sukacita dalam ungkapan syukurnya kepada Allah karena persekutuan jemaat di Filipi dalam memberitakan Injil. Paulus ingin mengingatkan jemaat di Filipi bahwa penderitaan yang telah ia alami karena memberitakan Injil tidaklah sebanding dengan sukacitanya yang besar karena persekutuan yang baik yang telah membawa kemajuan dalam pemberitaan Injil di Filipi. Walaupun dalam kondisi terpenjara di Roma, hal itu tidak menghalangi Paulus dalam memberitakan Injil Kristus. Justru kondisi yang ia alami saat itu membuat berita Injil Kristus telah sampai ke dalam istana kekaisaran Roma dan orang-orang di Roma. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penderitaan, bagi sebagian orang, menderita berarti tidak bahagia, tidak disayang Tuhan, dan bernasib sial. Bagi orang lain, penderitaan adalah cara untuk memurnikan diri agar menikmati surga kelak. Sedangkan menurut Paulus, penderitaan demi Kristus adalah karunia. Paulus sadar panggilan untuk menderita demi Kristus adalah panggilan mulia. Sehingga ia mendorong jemaat di Filipi untuk tetap hidup sepadan dengan Injil dan tiada gentar akan musuh-musuh yang akan menyerang, walaupun mereka harus menghadapi resiko sama seperti yang sedang dialami oleh Paulus saat itu. Saudara-saudaraku, melalui bacaan saat ini, Paulus berpesan kepada jemaat Filipi supaya mereka terus-menerus menyesuaikan hidup mereka dengan Injil Kristus. Dengan jelas, Paulus meminta supaya setiap orang percaya di Filipi menjadikan Injil Kristus sebagai patokan hidup di dunia. Gaya hidup yang didasarkan pada Injil dan semangat yang terpancar dari Injil Kristus. Di hadapan dunia, hendaknya jemaat bersatu hati dalam usaha memberitakan Injil. Paulus sangat yakin bahwa dunia sekeliling Filipi, orang Filipi, tidak mungkin membiarkan iman mereka terus bertumbuh kuat. Dalam dunia yang tidak mengenal dan menolak Injil, ada pihak-pihak yang selalu menentang, menghambat, serta ingin melumpuhkan iman orang percaya. Itulah sebabnya setiap orang percaya di segala zaman harus berjuang untuk mempertahankan iman terhadap ketidakramahan dunia. Jujur dalam bekerja dan melayani Tuhan dengan setia. Menderita dalam melayani Tuhan adalah wajar, bahkan merupakan karunia Tuhan bagi orang percaya, dan justru merupakan tanda keselamatan Allah yang sedang berlaku. Allah pasti menyertai hamba-hambanya dan menyelamatkan orang lain melalui penderitaan para hambanya. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang sepenuhnya berpadanan pada Injil Kristus, dan hidup yang sepenuhnya bergantung pada karunia Yesus Kristus. Biarlah melalui hidup yang demikian, kita dapat menjadi teladan bagi orang lain dalam kita mengikut dan melayani Tuhan. Jangan takut untuk menderita karena mengikut dan melayani Kristus. Sebab kepada kamu
dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berdirilah teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman. Jangan gentar, ingatlah, harga dari mengikut dan melayani Kristus sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Terpujilah Kristus yang empunya pelayanan. Amin.